PPG dalam jabatan Universitas Pakuan Bogor Angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 dengan tema ekosistem dan subtema komponen ekosistem pada pembelajaran 3. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Semuanya siap? Siap. Berdoa dimulai. Gimana hari ini? Cukup 12 orang untuk sesi pertama? Ya, sudah hadir semua ya? Oke, berarti nggak ada yang tidak masuk untuk sesi pendidikan lagu wajib nasional ya. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita. Untuk kemarin sudah belajar. Di dalam ekosistem itu ada apa? Ada hewan. Tunjuk tangan ingat tadi. Kalau mau menjawab atau bertanya tunjuk tangan. Apalagi selain hewan? Ekosistem individu. Ada individu. Pohon. Ada pohon. Ada apa lagi? Ada hewan katanya. Ada individu. Ada hewan apa? Hewan. Apa lagi? Ada air. Ada bunga. Itu tumbuh-tumbuhan kan? Nah, ekosistem itu adalah hubungan, ya, hubungan timbal balik. Sama seperti tadi, individu itu adalah seseorang, satu makhluk hidup itu disebut individu. Tapi kalau dia banyak disebut apa? Sapa, bima, nah itu disebut apa? Kelompok atau komunitas. Nah, jadi di dalam ekosistem itu ada individu, ada kelompok, ada populasi. Dalam ekosistem itu
memerlukan hubungan. Nah, seperti kita manusia bisa nggak hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya disebut sebagai makhluk sosial. Sama juga semua. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk lain. Contoh dengan tumbuhan. Apa hubungan manusia dengan tumbuhan? Bertani. Bertani. Nah, hasil dari pertanian itu apa? Iya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi kalau saat itulah hubungannya. Kalau seandainya tidak ada hubungan manusia dengan tumbuhan, kita makan apa? Kamu makan nasi kan? Ya. Nasi itu dari mana? Dari padi. Dari padi. Padi itu dari apa? Tanaman. Dari tanaman. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan masuki pembelajaran baru yaitu tema 5 masih dengan ekosistem. Subtema 1 yaitu tentang komponen ekosistem, pembelajaran 3. Sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini ada 10 macam. Yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik mengidentifikasi informasi penting dari teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan ide pokok non-fiksi. Kalian perhatikan baik-baik, ini ada gambar penampakan alam. Ya, tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita dan ada di Indonesia. Gambar pertama, siapa yang bisa? Ya, Anggi? Raja Ampat. Ya, nah ini gambar Raja Ampat. Di mana Raja Ampat ini? Ya, Papua. Ya. Kemudian gambar yang kedua, Anda sinar matahari ini. Ya, Zaki? Apa? Danau Toba. Ya, benar, Danau Toba. Di mana Danau Toba ini berada? Ya, Zaki? Medan, Sumatera Utara. Ini. Ya, Cynthia. Apa? Danau Sipin. Di mana Danau Sipin? Masih di Kota Jambi. Nah, ini satu lagi. Ini adalah gunung tertinggi di Sumatera. Gunung Kerinci. Ya. Nah, semua ini adalah bentuk dari penampakan alam di Indonesia. Pak, Ibu mau dengar kalian sebutkan 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau Jawa. Pulau Jawa, Pulau Papua. Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Itu adalah 5 pulau terbesar. Terus yang kelompoknya kalian sudah duduk per kelompok ya, sesuai kelompoknya. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Flores, Bangka, Belitung, Mandela, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Ini tentang apa? geografis. Letak geografis Indonesia. Apa aja yang ada di situ tadi? Letak geografis Indonesia itu berapa? Antara 2 samudra dan 2 Antara 2 samudra dan 2 benua. benua. Coba samudranya apa aja? Samudra Pasifik dan Atlantik. Iya. Benuanya? Benua Asia dan benua Benua Australia. Asia dan Australia. Benua Asianya berada di atas. Atas itu utara atau selatan? Utara. Kalau di bawahnya? Selatan. Australia berada di selatan Indonesia. Oke. Nah, kemudian tadi dibilang bahwa Indonesia mempunyai banyak pulau. Makanya dia disebut sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Berapa banyak pulau Indonesia? 17.000. Yang tidak berpenghuni ada berapa? Ada 6.000. Berarti yang berpenghuni ada berapa? Ada 11.000 pulau yang berpenghuni. Selebihnya tidak. Perhatikan, menentukan ide pokok. Nah, sebelum kita menentukan ide pokok, apa itu ide pokok?
bisa di awal atau disebut dengan kalimat deduktif. Kalau dia di akhir disebut kalimat induktif. Oke. Nah, sini ciri-ciri dia pokok. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengumpang atau kalimat penjelas. Ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Kemudian yang kedua, cara menentukan ide pokok. Menentukan kalimat utamanya dulu. Dia menceritakan tentang apa? Kemudian fokus membaca. Sekarang perhatikan paragraf pertama dari letak geografi sampai dengan perbatasan. Cari ide pokoknya. Coba tentang apa ide pokoknya? Mengubahkan letak satu daerah atau negara dibuat dari kenyataan terbuka bumi. Sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak dengan negara lain yang berbatasan. Paragraf dua. Selain ada di dalam sebuah cerita ada ide pokok, ada lagi istilah informasi. Nah, informasi di sini adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Itu yang disebut dengan informasi. Manfaat dari informasi adalah kita mengetahui atau memahami suatu hal. Dari informasi. Ya. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks menerjemah mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Dari teks itu kita menggunakan daftar pertanyaan. Menggunakan apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan apa. Ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, menyebabkan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di samping itu, letak ini menyebabkan Indonesia kaya akan keragaman flora dan fauna. Indonesia yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, memberikan keuntungan, yaitu menjadikan salah satu jalur perdagangan utama internasional. Letak astronomis Indonesia yaitu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis tulisannya menyebabkan wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia terpikir. Kenapa dia? Letak geografis dan letak astronomis. Tadi sudah disebutkan letak geografis itu kita berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, dan dua benua Asia dan Australia. Kemudian juga letak astronomis. Pada video tadi disebutkan ya bahwa ini letak Indonesia ini berada di dekat garis khatulistiwa. Nah, ini garis khatulistiwa. Atau di garis khatulistiwa itu adalah garis hayal yang membelah bumi dari bagian barat ke bagian timur. Nah, ini ada ibu kota di sebuah provinsi negara kita yang melewati garis khatulistiwa. Tuh. Nah, ini berada di Kalimantan, yaitu kota Pontianak. Nah, karena adanya garis ini, ya, makanya kita disebut sebagai negara tropis, ya, negara yang memiliki curah hujan yang tinggi di peta dunia ini. Mana Indonesia?
Silakan. Mana Indonesia? Yang sini, yang di atas. Peta dunia. Ini Asia, ini Australia. Kita tadi berada di antara Asia dan Australia. Mana dia? Nah, ini yang ini ya. Kita bacanya itu Cina. Di bawah Ya, yang Bu, ada lagi? Silakan maju ke depan. Ya, Anggi, silakan maju ke depan lagi. Ayo, mana? Kita berada di antara ini katanya. Benua Asia dan Australia. Tapi mana dia? Iya, ini. Ya, makasih Anggi. Tepuk tangan untuk Anggi. Nah, kita kan berada di antaranya. Nah, ini di sini. Karena ini Asia, ini Australia. Tapi kita berada di sini. Kemudian di sini laut Samudra Hindia, di sini Samudra Pasifik. Kalau kita buat sebuah garis, maka kita seperti garis silang. Kita di tengah-tengahnya. Ini ada lagi itu biasanya bentuk dengan segitiga. Gunung. Kalau dia hitam, artinya segitiga itu adalah gunung tidak berapi, gunung biasa. Tapi kalau dia merah, gunung berapi. Kemudian ada garis. Perhatikan di buku di dalam peta itu biasanya ada garis. Nah, ini garis ini pembatas apa? batas wilayah Batas wilayah. Ini batas wilayah apa nih? provinsi. Tentang Indonesia ini ya sama seperti lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang tuh di sini Sabangnya. Di ujung dari Pulau Sumatera. Ini disebut sebagai Sabang. Lagunya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau ya kan? Nah, dari Sabang ini Sabang, Merauke-nya mana? Ini Merauke di sini. Di pulau paling depan ini di Sumatera Sabang. Di sini sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Nana. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jom Java, Jom Celebes, Jom Ambon, dan lain-lain. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Besoknya tanggal 24 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Which Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya, Nana. Dari Kongres Pemuda 2 inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. juga tentang video Sumpah Pemuda. Jadi dari video ini apa yang dapat kalian simpulkan? Tentang persatuan. Ya, tentang persatuan dan kesatuan. Sebelum adanya Sumpah Pemuda, adakah persatuan dari Indonesia? Tidak. Kita banyak mengenal adanya perlawanan-perlawanan dengan penjajah. Ya, banyak yang mengalami kegagalan ya, karena belum adanya persatuan. Nah, setelah adanya Sumpah Pemuda pada tanggal berapa tadi? 28 Oktober 28 ya, tahun 1928. Nah, diadakanlah Sumpah Pemuda ya, kongres keduanya. Nah, di kongres tersebut juga
Supratman. Oke. Nah, apalagi yang ada di video tadi? Kedua itu berapa orang yang hadir? 750 orang. Itu terdiri dari ada Jong Japa. Jong Japa itu maksudnya pemuda Jawa. Jong Ambon, Jong Sumatera. Ya. Jong itu artinya pemuda. Nah, setelah diadakannya kongres tadi banyak bersatu, maka pada tahun 1945 makanya Indonesia menjadi merdeka. Setiap penjajah itu takut kalau kita bersatu. Makanya ada semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Perhatikan sapu. Tahu sapu? Sapu lidi kalau satu bisa nggak untuk membersihkan lantai? Tapi kalau kita buat menjadi sapu, kita gabungkan banyak-banyak, bisa nggak menjadi? Sama seperti kita, ya, negara Indonesia. Penjajah itu kalau kita sendiri yang melawan bisa nggak? Nggak kan? Tapi kalau kita bersatu seluruh Indonesia, maka bisalah kita menjadi Pemuda, satu. Kami bersatu demi Indonesia mengaku kepada satu-satunya air Indonesia. Dua. Kami putra Republik Indonesia mengaku bangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra Republik Indonesia menjunjung bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Ini intinya yang pertama bertanah air atau bertumpah darah yang satu, silakan duduk. Tanah air Indonesia. Yang kedua berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga berbahasa satu, bahasa Indonesia. Oke, ini satu. Kerjakan sama-sama dari kelompoknya masing-masing. Di situ ada 3 lembar, mulai pagi-pagi. Siapa yang lembar pertama, siapa yang terjangkau lembar pertamanya? Untuk langkah pertama di sini. Kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, sudah duduk berdasarkan kelompok. Yang pertama ini membaca teks non fiksinya. Ini ada di LKPD kalian itu. Kemudian yang kedua yang kalian kerjakan, diskusikan pada halaman keduanya. Diskusikan dengan kelompokmu berdasarkan bacaan tersebut. Ya. Paragraf pertama, tentukan pikiran utama atau ide pokoknya dari paragraf pertama, kedua dan ketiga. Paragraf pertama itu ide pokoknya apa? Paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Kemudian informasinya apa? Informasi dengan ide pokok itu beda ya. Informasi tadi yaitu sesuatu yang bisa digunakan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana. Kemudian langkah kedua, ini tentukan letak geografis Indonesia. Kalian membuat gambar peta Indonesia. Buat posternya bacot, bukan gambar. Iya, kenapa? Buat posternya bacot. Boleh, bisa. Boleh kalau mau bikin gambar ya. Oke, sekarang waktunya kalian presentasi per kelompok ya. Kemudian
satu, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Baiklah. Pertanyaan untuk kelompok satu. Oke. Ide pokok paragraf kedua adalah Ide pokok paragraf kedua tadi apa katanya? berdasarkan pelajaran dua benua yaitu benua Australia dan benua Afrika dan benua Asia dan dua samudra yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Gimana Rayhan? Sama nggak? Sama. Ya, kelompok ini gimana? Paragraf kedua sama nggak? Ya, sama katanya. Oke, silakan tutup kelompok. Demikianlah. Demikianlah presentasi kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok berapa? Dari kelompok Mempresentasikan presentasikan hasil diskusi kami. Telah diamati dan gambar peta pada di atas gambar peta Indonesia baik mungkin. coba perhatikan peta yang kamu buat mana? Di peta itu ada apa aja? Pulau apa? Sumatera yang mana? Coba Anggi, yang mana pulau Sumatera yang sudah kalian buat? Iya. Terus Jawa mana? Oke. Kalimantan? Ya. Sulawesi? Papua? Nah, oke. Itu 5 pulau terbesar di Indonesia. Oke. Jadi sudah paham ya? Yang letak sesuai dengan letak geografis kita. Samudra Hindia di mana? Ya. Kemudian Samudra Pasifik. Ya, Samudra Pasifik. Kalau di atasnya kamu buat itu kan peta Indonesia. Sekarang benua Asia terletak di mana? Di atas, oke, di atas ya. Kemudian Australia. Ya, jadi sudah paham tentang pembuatan petanya. Kemudian posternya mana? Poster persatuan. Oke, silakan baca. Satu kita teguh bercerai kita. Iya, satu kita teguh bercerai kita. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok, iya. Zaki, silakan Zaki. Berapa pulau yang aktif dan tidak aktif di Indonesia? Iya, ada berapa pulau yang aktif dan tidak aktif di Indonesia? 11 apa? 11.000 pulau. Tidak aktif 6.000 pulau. 6.000 pulau. Oke, gimana? Ya, sudah. Nah, silakan tutup presentasi kita. Demikianlah. Demikianlah hasil presentasi kami. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem. Geografis, letak, astronomis, tentang Sumpah Pemuda. Satu lagi, peta Indonesia. Apa? Informasi dan ide pokok. Deduktif itu di awal paragraf, induktif di akhir paragraf. Kemudian peta astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat ujung timur sampai 141 derajat ujung timur. Letak geografis Di antara dua samudra dan dua benua. benua apa? Benua Australia dan benua Asia. Asia. Samudra Samudra Pasifik dan Samudra India. Iya, oke. Nah,
tahu